Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vinial Fionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang pengadministrasi perkantoran ya teman-teman. Ini yang menjadi salah satu kompetensi teknis P3K tahun 2024. Nah, seperti biasa di sini aku akan sediakan 10 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya ya. Kalau teman-teman mau rasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Seorang pengadministrasi perkantoran dihadapkan pada situasi di mana anggaran untuk suatu proyek harus dikurangi. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk memprioritaskan pengeluaran? Kita mulai. Stop. A. Memotong semua pengeluaran secara merata. B. Mengidentifikasi item yang paling penting bagi keberhasilan proyek dan memprioritaskan pengeluaran tersebut. C. Mengabaikan kebutuhan proyek dan fokus pada pengeluaran pribadi. D. Meminta pendapat semua anggota tim tanpa mempertimbangkan tujuan proyek. E. Menunda proyek sampai anggaran penuh tersedia. Kita lihat lagi soalnya ya teman-teman. Seorang administrasi perkantoran dihadapkan pada situasi di mana anggaran untuk suatu proyek harus dikurangi. Yang sebaiknya dilakukan untuk memprioritaskan pengeluarannya adalah yang B ya teman-teman. Mengidentifikasi item yang paling penting bagi keberhasilan proyek dan memprioritaskan pengeluaran tersebut. Untuk pembahasannya bahwa memprioritaskan item penting untuk keberhasilan proyek adalah cara yang lebih efisien untuk mengelola anggaran yang terbatas. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Pentingnya pengelolaan waktu dalam administrasi perkantoran adalah untuk kita mulai. Stop. A. Menyelesaikan pekerjaan tanpa batasan waktu. B. Menghabiskan waktu dengan rekan kerja. C. Menghindari pekerjaan yang sulit. D. Tidak ada yang penting. E. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Jadi pengelolaan waktu dalam administrasi perkantoran itu sangat penting ya teman-teman untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa pengelolaan waktu yang baik membantu meningkatkan produktivitas efisiensi dalam menyelesaikan tugas di kantor. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Saat mengevaluasi efektivitas sebuah proses kerja, informasi mana yang paling penting untuk dikumpulkan? Kita mulai. Stop. A. Masukan dari karyawan yang terlibat dalam proses tersebut. B. Hanya hasil akhir tanpa mempertimbangkan proses. C. Ulasan dari manajemen saja. D. Data statistik tanpa konteks. E. Pendapat publik tentang perusahaan. Jadi saat mengevaluasi efektivitas sebuah proses kerja, informasi yang paling penting untuk dikumpulkan adalah yang A ya teman-teman, masukan dari karyawan yang terlibat dalam proses tersebut. Untuk pembahasannya bahwa masukan dari karyawan yang terlibat memberikan wawasan yang penting untuk memahami efektivitas proses. Next, kita lanjut ke soal nomor 4.
Salah satu tugas utama pengadministrasi perkantoran adalah kita mulai stop. A. Menghadiri semua rapat. B. Menjaga komunikasi antar departemen. C. Mengelola inventaris pribadi. D. Menghabiskan waktu di media sosial. E. Menghindari tugas yang tidak menyenangkan. Jadi salah satu tugas pengadministrasi perkantoran adalah yang B ya teman-teman, menjaga komunikasi antar departemen. Untuk pembahasannya bahwa menjaga komunikasi antar departemen adalah kunci untuk memastikan kolaborasi yang efektif dalam organisasi. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam konteks manajemen kantor, prosedur operasional standar atau SOP adalah kita mulai stop. A. Dokumen yang mengatur cara kerja dalam satu organisasi. B. Prosedur yang hanya berlaku untuk pengadaan barang. C. Hanya digunakan untuk situasi darurat. D. Pedoman yang tidak perlu diikuti. E. Hanya digunakan oleh manajer. Jadi dalam konteks manajemen kantor, SOP ini adalah yang A ya teman-teman, dokumen yang mengatur cara kerja dalam satu organisasi. Pembahasannya, SOP adalah pedoman yang mengatur cara kerja yang konsisten di seluruh organisasi untuk memastikan kualitas dan efisiensi. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Dalam melakukan pengarsipan dokumen, perlu diingat bahwa kita mulai stop. A. Hanya dokumen lama yang perlu diarsipkan. B. Pengarsipan tidak diperlukan jika menggunakan teknologi. C. Semua dokumen penting harus disimpan dan diatur dengan baik. D. Pengarsipan hanya untuk dokumen keuangan. E. Tidak ada standar pengarsipan yang diperlukan. Jadi dalam melakukan pengarsipan dokumen, perlu diingat bahwa semua dokumen penting harus disimpan dan diatur dengan baik. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Pembahasannya bahwa semua dokumen penting perlu diarsipkan dengan baik untuk memudahkan akses dan pengelolaan di masa mendatang. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Saat menghadapi tekanan pekerjaan yang tinggi, langkah pertama yang harus diambil adalah kita mulai stop. A. Mengabaikan stres. B. Mengidentifikasi sumber tekanan dan merencanakan langkah-langkah untuk menghadapinya. C. Menyalahkan rekan kerja. D. Mengurangi kualitas pekerjaan. E. Berhenti bekerja. Jadi saat menghadapi tekanan pekerjaan yang tinggi, langkah pertama yang harus diambil adalah mengidentifikasi sumber tekanan tersebut dan merencanakan langkah-langkah untuk menghadapinya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa mengidentifikasi sumber tekanan dan merencanakan langkah-langkah untuk menghadapinya adalah kunci untuk mengelola stres dan menjaga produktivitas. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Apa yang harus Anda lakukan jika seorang rekan kerja tidak memahami tugas yang diberikan? Kita mulai
Stop. A. Mengabaikan masalah dan berharap mereka akan mengerti sendiri. B. Mengkritik mereka di depan orang lain untuk menunjukkan kekurangan. C. Menjelaskan tugas dengan lebih rinci dan memberikan dukungan. D. Menganggap mereka tidak kompeten dan menyerahkan tugas kepada orang lain. E. Menghindari komunikasi dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Jadi yang harus dilakukan jika seorang rekan kerja tidak memahami tugas yang diberikan, maka kita harus menjelaskan tugas dengan lebih rinci dan memberikan dukungan. C. Jawabannya yang lebih tepat ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa menjelaskan tugas dengan rinci dan memberikan dukungan membantu rekan kerja memahami tanggung jawab mereka. Next, kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang karyawan baru menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan. Sebagai pengadministrasi, langkah apa yang harus diambil? Kita mulai. Stop. A. Mengabaikan masalah dan berharap karyawan akan belajar sendiri. B. Memberikan umpan balik konstruktif dan mengidentifikasi area perbaikan. C. Langsung merekomendasikan pemecatan. D. Mengabaikan karyawan baru dan fokus pada yang lebih berpengalaman. E. Mencari kesalahan tanpa memberikan solusi. Seorang karyawan baru menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan. Sebagai pengadministrasi, langkah yang harus diambil adalah yang B ya teman-teman, memberikan umpan balik konstruktif dan mengidentifikasi area perbaikan. Jadi hal ini dilakukan agar membantu karyawan baru untuk berkembang ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 10, soal nomor terakhir. Apa yang perlu dipertimbangkan saat merancang tata letak kantor? A. Hanya mempertimbangkan estetika. B. Mengabaikan kebutuhan karyawan. C. Menempatkan semua barang secara acak. D. Efisiensi alur kerja dan kenyamanan karyawan. E. Hanya mengikuti tren terkini. Kita mulai. Stop. Jadi yang perlu dipertimbangkan saat merancang tata letak kantor adalah efisiensi alur kerja dan kenyamanan karyawan. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Tata letak kantor yang baik harus mempertimbangkan efisiensi alur kerja dan kenyamanan karyawan agar produktivitas meningkat. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan pembahasan tentang pengadministrasi perkantoran. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Kalau kalian suka, silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa, please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe, agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.